Kisah ini tentang seorang gadis sederhana dari Jawa Tengah yang kehidupannya berubah total karena ketulusan dan keikhlasannya. Dari pelayan di rumah majikan hingga menjadi bagian keluarga. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, simak sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar beserta asal kota kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini adalah tentang seorang gadis cantik asal Jawa Tengah yang perjalanan hidupnya penuh liku, tapi berakhir dengan indah. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tuliskan juga asal kota kamu di kolom komentar ya. Kita saling sapa di sini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terletak di lembah subur yang dikelilingi sawah hijau membentang, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Desa itu bernama Desa Sumbermulyo, yang meski kecil dan sederhana, terkenal akan keramahan penduduknya. Namun di balik keindahan alam dan keharmonisan masyarakatnya, kehidupan sebagian besar penduduk desa masih bergelut dengan kemiskinan. Sari adalah anak sulung dari 5 bersaudara di keluarga sederhana yang dipimpin oleh Pak Raji dan Bu Lasmi. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani yang menggarap sawah milik orang lain, sementara ibunya menjadi ibu rumah tangga yang sesekali membantu menumbuk padi di rumah tetangga untuk tambahan penghasilan. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Rumah tempat mereka tinggal terbuat dari kayu dan bambu dengan atap genting yang beberapa sudutnya sudah retak. Lantainya masih berupa tanah yang kadang berlumpur saat hujan tiba. Namun, di balik semua itu, keluarga Sari terkenal sebagai keluarga yang sangat menghormati agama. Sari selalu diajarkan oleh ibunya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki, betapapun sedikitnya. Kehidupan mereka semakin sulit ketika usia orang tua Sari mulai menua. Tubuh mereka tidak lagi sekuat dulu, ditambah dengan penyakit-penyakit ringan seperti pegal linu dan demam yang sering datang tanpa diundang. Sebagai anak tertua, Sari merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya. Sejak usianya menginjak 12 tahun, ia sudah mulai membantu ibunya menumbuk padi dan membantu ayahnya di sawah meskipun saat itu ia masih bersekolah. Sepulang sekolah, Sari sering menghabiskan waktu untuk mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Meskipun beban di pundaknya terasa berat, Sari menjalani semuanya dengan penuh keikhlasan. Ia percaya bahwa setiap perjuangan akan membawa berkah suatu hari nanti. Di sekolah, Sari dikenal sebagai siswi yang cerdas dan rajin. Guru-gurunya sering memuji semangat belajarnya, meskipun ia tidak pernah memiliki buku lengkap atau seragam baru, seperti teman-temannya. Bahkan, sepatu yang dikenakannya adalah sepatu bekas yang sudah ditambal beberapa kali. Namun, semua itu tidak membuat Sari kehilangan semangatnya. Ia tetap tersenyum dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Sari sering bermimpi ingin menjadi seseorang yang sukses suatu hari nanti agar bisa membantu keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, mimpi itu terasa semakin jauh saat Sari lulus SMP. Kondisi ekonomi keluarganya yang semakin terhimpit memaksanya untuk berhenti melanjutkan pendidikan. Ayahnya tidak sanggup lagi membiayai sekolah Sari karena penghasilan sebagai buruh tani hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sari sempat merasa kecewa, tetapi ia tidak ingin menyalahkan keadaan. Ia memilih untuk membantu ibunya lebih banyak di rumah dan mencari cara lain untuk mendukung keluarganya. Hingga suatu hari, tetangga mereka, Bu Siti, yang baru pulang dari bekerja sebagai TKW di luar negeri, datang berkunjung ke rumah Sari. Bu Siti menceritakan pengalamannya bekerja di Arab Saudi. Meskipun jauh dari keluarga, ia berhasil mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Cerita itu menginspirasi Sari. Dalam hati, ia mulai berpikir untuk mengikuti jejak Bu Siti. Ia merasa bahwa menjadi TKW adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk membantu keluarganya, meskipun ia tahu akan ada banyak tantangan di sana. Setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, Sari mulai mengurus segala persyaratan untuk menjadi TKW. Proses itu tidak mudah. Ia harus mengumpulkan berbagai dokumen, mengikuti pelatihan, dan melewati wawancara. Meskipun ada banyak hambatan, Sari tetap berusaha dengan penuh semangat.
Ia belajar bahasa Arab dasar, memahami tugas-tugas yang akan ia jalani, dan mencoba menyiapkan mentalnya untuk bekerja di negeri orang. Hari keberangkatan pun tiba. Suasana haru menyelimuti rumah sederhana itu. Ayah dan ibunya berusaha menahan air mata saat mengantar Sari ke terminal bus yang akan membawanya ke kota besar sebelum terbang ke Arab Saudi. Adik-adiknya juga terlihat sedih, tetapi mereka bangga pada kakaknya yang berani mengambil keputusan besar demi keluarga. Sari sendiri merasa sedih meninggalkan keluarganya, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik. Ia terus berdoa agar Allah melindungi dan memberkahinya selama di perantauan. Sesampainya di Arab Saudi, Sari merasa kagum sekaligus sedikit cemas. Suasana di sana sangat berbeda dengan desanya yang tenang. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang dengan kecepatan tinggi, dan orang-orang berbicara dalam bahasa yang masih asing baginya. Namun, Sari bertekad untuk beradaptasi sebaik mungkin. Ia ditempatkan di rumah seorang majikan bernama Khalid, seorang pengusaha muda yang kaya raya. Rumah itu sangat besar, seperti istana dalam mimpi. Tugas utama Sari adalah merawat nenek Khalid yang sudah lanjut usia. Nenek itu hampir selalu berada di kamar mewahnya, karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Awalnya, Sari merasa canggung karena belum terbiasa dengan lingkungan baru. Namun, dengan niat tulus dan kerja keras, ia mulai menjalani tugasnya dengan baik. Setiap pagi, Sari memandikan nenek, menyiapkan sarapan, dan menemani nenek berbincang. Lama-kelamaan, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Nenek merasa nyaman dengan kehadiran Sari dan menganggapnya seperti cucu sendiri. Hari-hari Sari di rumah majikan barunya di Arab Saudi dimulai dengan rutinitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap pagi sebelum subuh, ia sudah bangun untuk mempersiapkan keperluan rumah tangga. Meskipun ada pelayan lain yang mengurus pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan, tugas utama Sari adalah merawat nenek Khalid. Nenek tersebut bernama Salma, seorang wanita berusia sekitar 80 tahun yang tubuhnya sudah mulai melemah karena usia tua. Sari mengawali tugasnya dengan lembut, memastikan nenek bangun dengan nyaman, dan membantu membersihkan tubuhnya. Meskipun awalnya terasa canggung, Sari mencoba membangun komunikasi dengan Salma. Bahasa menjadi tantangan besar bagi Sari karena ia hanya menguasai sedikit kata-kata dalam bahasa Arab. Namun, dengan penuh kesabaran, ia mencoba belajar dari setiap interaksi yang terjadi. Salma, meskipun awalnya diam, mulai membuka diri terhadap Sari. Ia menyadari bahwa gadis ini berbeda dari kebanyakan pelayan lainnya. Ada ketulusan dalam setiap tindakannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sari dan Salma semakin akrab. Sari tidak hanya menjalankan tugasnya secara teknis, tetapi juga melibatkan perasaan dalam merawat nenek majikannya itu. Ketika memandikan atau menyuapi makanan, Sari sering menyelipkan senyuman dan doa dalam hati. Ia merasa bahwa tugasnya merawat Salma bukan hanya tanggung jawab sebagai pekerja, tetapi juga bentuk pengabdian yang Allah amanahkan kepadanya. Sementara itu, Salma mulai mempercayai Sari lebih dari sekadar seorang pembantu. Ia sering mengajak Sari mengobrol, menceritakan kisah masa mudanya, dan berbagi tentang keluarganya. Salma adalah seorang wanita yang pernah memiliki kehidupan penuh kebahagiaan. Tetapi semua berubah sejak kehilangan anak-anaknya, termasuk kedua orang tua Khalid dalam sebuah kecelakaan tragis. Cerita itu membuat Sari merasa semakin simpati terhadap keluarga majikannya. Dari kisah-kisah tersebut, Sari belajar tentang perjuangan hidup dan bagaimana kesabaran menjadi kunci menghadapi segala ujian. Khalid, majikan Sari, adalah seorang pengusaha muda yang dikenal cerdas dan berdedikasi. Meski sukses di usia muda, Khalid tetap rendah hati dan tidak pernah memperlakukan pekerjanya dengan kasar. Ia memiliki karakter yang taat pada agama, sering terlihat menghabiskan waktu membaca Al-Quran di sela kesibukannya. Khalid sangat menyayangi neneknya dan selalu memastikan bahwa kebutuhan Salma terpenuhi dengan baik. Awalnya, Khalid tidak terlalu memperhatikan kehadiran Sari di rumahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat bagaimana Sari merawat neneknya
dengan penuh kasih sayang. Khalid sering mendengar neneknya berbicara tentang Sari dengan nada penuh kebanggaan. "Dia bukan hanya pelayan Khalid," kata Salma suatu hari. "Dia seperti malaikat kecil yang Allah kirimkan untuk menjaga nenek." Khalid mulai memperhatikan detail kecil. Bagaimana Sari selalu tersenyum meskipun tugasnya berat. Bagaimana ia selalu sabar menghadapi nenek, meskipun kondisi neneknya kadang sulit diatur. Sari sendiri merasa nyaman bekerja di rumah Khalid meskipun jauh dari keluarganya. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berdoa di sela-sela pekerjaannya, memohon kepada Allah agar keluarganya di kampung diberikan kesehatan dan keselamatan. Ia juga tidak pernah lupa mengirim kabar kepada orang tuanya, meskipun hanya melalui pesan singkat. Namun jauh di lubuk hatinya, Sari sering merasa rindu pada keluarganya, terutama saat mengingat adik-adiknya yang masih kecil. Di sisi lain, hubungan Sari dengan Salma semakin erat. Nenek Khalid sering mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sari, bahkan memintanya untuk duduk di sampingnya setelah tugas-tugas selesai. Mereka sering berbagi cerita, mulai dari kisah masa lalu Salma hingga kehidupan di desa Sari di Indonesia. "Kamu anak yang baik, Sari," kata nenek suatu hari. "Allah pasti punya rencana indah untukmu." Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Sari dan menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja dengan tulus. Namun, situasi berubah ketika kondisi kesehatan Salma mulai memburuk. Dokter yang memeriksa nenek Khalid menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat di tempat tidur. Sari semakin sibuk karena harus memberikan perhatian ekstra kepada nenek. Setiap pagi, ia memastikan nenek mendapatkan obat yang tepat, menyuapi makan, dan menjaga agar nenek tetap merasa nyaman. Khalid, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, mulai lebih sering berada di rumah untuk menemani nenek. Ia melihat sendiri bagaimana Sari dengan sabar dan penuh kasih mengurus semua kebutuhan neneknya. Suatu hari, di tengah sakitnya yang semakin parah, Salma memanggil Khalid ke kamar. Dengan suara yang lemah namun penuh keyakinan, ia berkata, "Khalid, nenek ingin meminta sesuatu darimu. Nenek ingin kamu menikahi Sari. Dia gadis yang luar biasa, tulus, sabar, dan baik hati. Nenek ingin kamu memiliki pasangan yang bisa menjagamu seperti dia menjaga nenek." Khalid terdiam mendengar permintaan itu. Meski terkejut, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata neneknya. Dalam hati, ia tahu bahwa Sari memang berbeda, dan mungkin permintaan neneknya adalah jalan yang telah Allah tunjukkan. Setelah mendengar permintaan neneknya, Khalid merasa bingung sekaligus terharu. Sebagai seorang cucu yang sangat menghormati neneknya, Khalid tidak pernah menolak permintaan yang dianggap penting oleh wanita tua itu. Namun, permintaan untuk menikahi Sari membuat Khalid merenung lebih dalam. Ia tahu bahwa Sari adalah gadis yang luar biasa. Ketulusan dan kebaikan hati Sari selama merawat neneknya tidak pernah diragukan. Tetapi pernikahan adalah hal besar yang membutuhkan pertimbangan matang. Khalid mulai memperhatikan Sari lebih saksama. Ia melihat bagaimana Sari melayani neneknya dengan penuh kasih, tanpa sedikit pun mengeluh. Sari bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seseorang yang rendah hati dan selalu bersyukur, meskipun bekerja jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Hal ini membuat Khalid perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa pada diri Sari. Ia mulai merasa bahwa apa yang dikatakan neneknya mungkin adalah petunjuk dari Allah, sebuah jalan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Sari tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu besar. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, tidak menyadari bahwa nenek Khalid telah berbicara dengan majikannya tentang dirinya. Setiap hari, Sari berdoa untuk kesehatan nenek dan kebahagiaan keluarga majikannya. Ia merasa bahwa kehadirannya di rumah itu adalah amanah yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Namun, perubahan sikap Khalid mulai terasa. Khalid yang biasanya hanya memberi perintah singkat, mulai sering bertanya tentang Sari, dari latar belakang keluarganya hingga mimpi-mimpinya. Awalnya, Sari merasa canggung karena tidak terbiasa berbicara panjang lebar dengan Khalid. Tetapi perlahan ia mulai merasa nyaman. Dalam setiap percakapan, Khalid menunjukkan perhatian yang tulus.
Ia mendengarkan cerita Sari dengan seksama dan seringkali memberikan nasihat yang penuh hikmah. Sari merasa dihargai, tetapi tidak pernah berpikir bahwa percakapan itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keputusan besar itu akhirnya diambil oleh Khalid. Setelah merenung dan berdoa, ia memutuskan untuk memenuhi permintaan neneknya. Suatu hari, Khalid mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Sari. Di sebuah sore yang tenang, Khalid memanggil Sari ke ruang tamu. Dengan nada suara yang tenang tetapi serius, Khalid berkata, "Sari, aku ingin bicara sesuatu yang penting." Sari yang mendengar itu merasa gugup. Ia berpikir bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Namun, Khalid melanjutkan, "Nenek sangat menyayangimu, Sari. Dan aku juga melihat ketulusanmu selama ini. Nenek memiliki permintaan terakhir yang ingin aku penuhi. Aku ingin menikahimu, Sari. Bukan karena nenek saja, tetapi karena aku yakin kamu adalah orang yang tepat untuk menjadi pendampingku." Kata-kata itu membuat Sari terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pengusaha sukses seperti Khalid akan melamarnya. Dalam keheningan itu, Sari hanya bisa menundukkan kepala. Ia meminta waktu untuk berpikir dan berdoa, karena ia merasa bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya di kampung. Setelah beberapa hari merenung dan meminta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah, Sari akhirnya memberikan jawabannya. Dengan hati yang mantap, ia menerima lamaran Khalid. Baginya, keputusan ini adalah takdir yang sudah Allah rencanakan. Khalid pun merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Sari. Ia segera mempersiapkan pernikahan mereka dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna. Pernikahan itu berlangsung di rumah besar Khalid, disaksikan oleh beberapa keluarga dekat dan teman-teman Khalid. Meskipun sederhana, suasananya begitu khidmat. Sari mengenakan gaun putih yang sederhana tetapi anggun, sementara Khalid tampak gagah dengan jubah tradisional Arab. Saat ijab kabul diucapkan, air mata mengalir di pipi Sari. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang sederhana di desa kecil akan membawanya ke momen indah seperti ini. Setelah pernikahan, Khalid berjanji kepada Sari bahwa ia akan selalu menghormati dan mencintainya sebagai istri, bukan hanya sebagai pelayan. Kehidupan Sari setelah menikah dengan Khalid berubah drastis, tetapi ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan bersyukur. Ia tidak pernah melupakan keluarganya di kampung. Setiap bulan, ia mengirim uang untuk membantu biaya hidup orang tuanya dan pendidikan adik-adiknya. Khalid, yang sangat mencintai Sari, mendukung semua keinginan istrinya untuk membantu keluarganya. Bahkan, ia mengusulkan untuk merenovasi rumah orang tua Sari agar lebih nyaman dan layak huni. Sari juga mulai aktif membantu masyarakat di desanya. Ia sering memberikan sumbangan untuk masjid dan membantu warga yang membutuhkan. Setiap Idul Adha, Sari dan Khalid selalu mengirim seekor sapi ke desanya untuk kurban. Bagi Sari, berbagi adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Meskipun kini ia hidup dalam kemewahan, hatinya tetap terpaut pada desa kecil tempat ia berasal. Hubungan antara Sari dan Khalid semakin erat karena keduanya percaya bahwa pernikahan mereka adalah berkah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Setelah menikah, Sari merasa kehidupannya benar-benar berubah. Meskipun kini ia tinggal di rumah mewah bersama suaminya, Khalid hatinya tetap tertambat pada desa kecil tempat ia dilahirkan. Sebagai seorang istri, Sari merasa bertanggung jawab untuk mendukung dan mendampingi Khalid, tetapi ia juga memiliki tekad kuat untuk membantu keluarganya di kampung. Suatu hari, Sari berbicara dengan Khalid tentang keinginannya untuk memperbaiki rumah orang tuanya yang sudah hampir roboh. Dengan senyum hangat, Khalid menyetujui permintaan itu tanpa ragu. "Ini adalah kewajiban kita bersama, Sari. Apa yang menjadi kebahagiaanmu juga menjadi kebahagiaanku," kata Khalid. Perkataan itu membuat Sari merasa semakin bersyukur memiliki suami seperti Khalid. Tidak butuh waktu lama, pembangunan rumah baru untuk orang tua Sari segera dimulai. Ia menghubungi adik-adiknya untuk memastikan setiap detailnya. Dalam waktu beberapa bulan, rumah yang sebelumnya reot dan berlantaikan tanah berubah menjadi rumah sederhana yang kokoh, lengkap dengan ruang tamu, dapur, dan kamar yang nyaman. Saat keluarga Sari melihat hasilnya, mereka tidak bisa menahan air mata bahagia. Selain membantu keluarganya,
Sari juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Meski tinggal di luar negeri, ia selalu menyempatkan diri untuk ikut berkontribusi dalam acara-acara penting di kampung. Setiap bulan, ia mengirimkan dana untuk membantu kegiatan masjid, seperti memperbaiki fasilitas tempat wudhu, atau menyediakan kebutuhan Al-Quran untuk anak-anak yang belajar mengaji. Tidak hanya itu, Sari juga sering memberikan sumbangan kepada warga kurang mampu di desanya, terutama para janda tua dan anak yatim. Sari merasa bahwa rezeki yang ia miliki saat ini adalah amanah dari Allah, yang harus digunakan untuk membantu sesama. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Begitu katanya kepada Khalid. Melihat ketulusan istrinya, Khalid merasa semakin bangga dan mendukung penuh kegiatan sosial yang dilakukan Sari. Setiap Idul Fitri, Sari dan Khalid mengirimkan bingkisan berupa pakaian baru dan sembako untuk warga desa. Bahkan, setiap Idul Adha, mereka tidak pernah absen mengirimkan sapi kurban ke desa Sari. Kehadiran sapi kurban ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh warga desa, karena mereka tahu itu adalah wujud cinta dari Sari dan keluarganya. Kehidupan, rumah tangga Sari dan Khalid pun berjalan dengan harmonis. Khalid adalah suami yang penyayang dan pengertian, sementara Sari menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh keikhlasan. Mereka saling mendukung satu sama lain, baik dalam hal pekerjaan maupun urusan keluarga. Sari tidak hanya menjadi pendamping Khalid, tetapi juga menjadi teman diskusi yang selalu memberikan pandangan positif. Dalam beberapa kesempatan, Khalid bahkan meminta Sari untuk ikut membantu dalam beberapa keputusan bisnis. "Pendapatmu sangat penting, Sari," ujar Khalid suatu kali. Awalnya Sari merasa ragu karena ia tidak memiliki pengalaman dalam bisnis. Namun, Khalid selalu memberikan dorongan, sehingga Sari pun merasa lebih percaya diri. Di sela-sela kesibukannya, Khalid juga selalu meluangkan waktu untuk mengenalkan istrinya kepada kerabat dan rekan-rekannya. Ia bangga memiliki istri yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih dan empati. Keharmonisan ini membuat banyak orang kagum pada kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun hidup dalam kemewahan, Sari tidak pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Ia tetap menjalankan kebiasaan sederhana seperti memasak makanan khas Jawa untuk suaminya, atau menyempatkan diri untuk berbicara dengan para pekerja di rumah Khalid. Sari ingin menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat seseorang lupa akan akar dan prinsip hidupnya. Setiap kali ada waktu luang, Sari selalu memanfaatkan untuk menelepon keluarganya di kampung. Ia juga rutin mengirimkan kabar kepada tetangganya, menanyakan kondisi mereka, dan memastikan bahwa ia tetap menjadi bagian dari desa kecil yang penuh kenangan itu. Selain itu, Sari juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya perempuan yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Banyak yang mendengar kisah hidupnya dan merasa termotivasi untuk tetap bekerja dengan penuh keikhlasan dan doa, karena rezeki dan jalan hidup bisa datang dari arah yang tidak terduga. Sari sering mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang kehidupannya, kuncinya adalah ketulusan dan berserah kepada Allah. Ketika kita bekerja dengan niat baik, pasti akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Kini, kehidupan Sari benar-benar penuh keberkahan. Berkat pernikahannya dengan Khalid, ia tidak hanya menemukan kebahagiaan pribadi, tetapi juga mampu membantu banyak orang. Adik-adiknya yang dulu sulit mendapatkan pendidikan, kini berhasil menyelesaikan kuliah dengan bantuan Sari. Salah satu adiknya bahkan menjadi seorang guru, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarganya dulu. Orang tua Sari, meskipun kini sudah semakin tua, merasa sangat bangga dan bahagia melihat perjuangan anak sulung mereka membuahkan hasil. Sari juga tidak pernah berhenti berbuat baik untuk desanya. Ia merasa bahwa berbagi kebahagiaan adalah bentuk syukur kepada Allah. Setiap tahun, ia dan Khalid terus memberikan sumbangan untuk berbagai keperluan di desa, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Kisah hidup Sari menjadi bukti nyata bahwa ketulusan hati dan kerja keras dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Ia berharap apa yang telah ia lakukan bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik dan percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hamba-Nya.